Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali pada pelajaran matematika. Kali ini kita ke bab vektor ya. Silakan anak-anak menyimak materi di bawah ini. Dua yang tadi ya. Jadi vektor di ruang 2 atau dimensi 2 dan vektor di ruang 3 atau dimensi 3. Kemudian ada beberapa jenis vektor, yaitu jadi ada vektor-vektor khusus gitu, ya kan? Vektor-vektor khusus itu apa aja? Yang pertama vektor posisi, yang kedua vektor 0, yang ketiga vektor satuan, yang keempat vektor basis. Nah, nanti akan saya bahas satu persatu. Oke. Lanjut kita bahas mengenai vektor posisi. Vektor posisi apa itu? Oke, vektor posisi itu jadi vektor yang menunjukkan posisi sebuah vektor gitu. Jadi tadi kan ada dua ya, ada dimensi 2 sama dimensi 3. Nah, saya jelasin nih dimensi 2 kayak gimana. Yang udah saya bilang, dimensi 2 itu terdiri dari bidang datar. Bidang datar itu kalau kalian SMP pernah belajar, dia ada di bidang kartesius tuh. Ada sumbu X, ada sumbu Y gitu kan. Nah, vektor itu dia kan dia punya arah kan, yaitu punya titik dan arah. Nah, titiknya dia itu pangkalnya di sini 0,0. Arahnya kemana? Kemari. Nah, berhentinya di sini, di mana? X1 dan Y1. Nah, posisi X1 dan Y1 itulah yang menunjukkan posisi vektor tersebut. Vektor di sini kan contohnya P. Maka posisi vektor V atau vektor posisi P yaitu X1 Y1 gitu. Ini maaf ya, nih tulisannya Y2, tipe seperti itu. Oke. Jadi seperti itu ya. Itu menunjukkan vektor posisi dari vektor P. Tuh. Terus bagaimana kalau di dimensi 3? Oke. Dimensi 3 karena tadi dia bangun ruang, garisnya itu bukan X sama Y doang, tetapi ada X, ada Y, ada Z. Jadi X sama Y kan ibaratnya bidang datarnya nih. Nah, ada Z yang arahnya itu akan membentuk sebuah ruang. Nah, kalau kalian lihat ini kayak bentuk kubus kan, seakan-akan gitu. Nah, X1 ya ke arah X1 gitu kan, Y1 ke arah Y1 gitu kan, Z1 ya ke arah Z tapi banyak satuan gitu. Misalnya, ini misalnya ya, bisa 2 satuan, 3 satuan, bebas. Nah, terus penulisannya gimana vektor posisinya? Nah, dia urutan. Vektor posisi dari vektor A ini ya kan, dia itu mempunyai posisi di koordinat X1, Y1 dan Z1. Maka di sini penulisannya X1, Y1, Z1. Oh iya, satu lagi. Vektor itu penulisannya ada yang ke bawah seperti ini, ada juga ada yang ke samping ya. Kalau ke samping dia X1, Y1-nya itu pakai koma. Ini juga sama X1, Y1, Z1, tutup kurung kayak gitu. Oke, sampai sini paham ya? Oke, berikutnya vektor 0. Vektor 0 apa sih? Gampang. Jadi vektor 0 adalah vektor yang panjangnya 0 gitu. Dinotasikannya pakai O gitu. Dalam R2 komponennya itu adalah 0,0, dalam R3 komponennya itu 0,0,0. Nah, kenapa? Ya, ini kan tadi X1 Y1. X1 Y1-nya itu titik 0 karena pangkalnya. Nah, sedangkan R3 itu juga sama, pangkalnya ya di 0,0,0 gitu. Next, berikutnya. Oke, berikutnya kita bahas mengenai vektor satuan dan vektor basis ya. Vektor satuan itu apa? Vektor satuan itu jadi kan dari definisi vektor itu kan dia suatu besaran yang punyai arah. Nah, dia ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nah, saya ngambil contoh dulu nih. Contohnya misalnya dia ke kanan. Saya contohin lagi, misalnya lagi dia ngambilnya 4 satuan ke kanan. Nah, berarti ketika kamu mau cari vektor satuannya gitu kan ya, beda lambangnya ya. Ini lambang vektor yang atas, yang satuannya nih kayak ada topinya gitu kan. Nah, vektor satuannya itu yang arahnya sama ke kanan, berarti kan 1 dari 4 bagian gitu kan, atau di sininya 1/4-nya atau 1/4
panjang vektor awalnya gitu dong. Tadinya 4, karena vektor satuan ya berarti kan 1/4-nya seperti itu, atau 1/4 dari vektor awalnya. Nah, maka dari itu vektor satuan mempunyai rumus D ya, topi atau nih vektor D atau vektor satuan D. Misalnya nih vektornya D ya, kan kamu bisa ganti itu vektor P, vektor A, vektor V, dan lain-lain gitu. Ini saya lambangin dengan D. Nah, maka vektor satuan dari D adalah panjang vektor D dibagi panjang vektor D gitu. Ini rumusnya. Jadi ibaratnya berapa bagian sih dari vektor asalnya dia gitu. Kalau vektornya dia itu ada 5, ya berarti nanti satuannya ya 1/5 gitu. Kalau dia ada 7 panjangnya, ya berarti vektor satuannya ya 1/7. Begitu seterusnya. Itu jadi maksudnya vektor satuan ya. Oke, berikutnya basis. Oke, vektor basis. Ini buat kelas 11. Ini lihat basis, jangan mikirin macam-macam ya. Basis bukan yang kelompok tawuran, bukan. Ini basis matematika beda. Jadi vektor basis di sini adalah vektor yang panjangnya satu satuan panjang. Oke. Satu satuan panjang ini kemudian yang menciri-cirikan dia itu basis ya, vektor basis, yaitu dia saling tegak lurus gitu. Jadi dia kan ada 2 nih ya, ada di R2 sama R3 ya kan, dimensi 2 dan dimensi 3. Jadi vektor yang panjangnya satu satuan itu ketika tegak lurus ya kan, maka dia disebutnya vektor basis gitu. Contohnya ini, misalnya dia di J 0,1, di I 1,0. Ingat kalau kartesius itu penulisannya X, Y, makanya di sini 1,0 sumbu X. Nah, kalau sumbu Y 0,1 karena kan X-nya 0. Nah, kalau sini X-nya 1 gitu. Kalau yang masih bingung coba buka-buka lagi tuh mengenai diagram kartesius ya. Nah, terus vektor basis dalam ruang 3 atau dimensi 3 ya sama. IJK-nya itu ya berarti J-nya 0,1,0. Terus kalau Y-nya ya, Y itu dia dilambanginnya itu pakai J. Terus X itu dilambanginnya pakai I. Jadi dia I, J ya. I untuk X, J untuk Y. Kemudian untuk Z itu pakai K. Nah, penulisannya gimana? Tadi X itu kan duluan, ya kan? Berarti di sini dia 1,0,0 karena posisi di sini. Jadi X-nya 1, Y-nya 0, X-nya 0 kan di sini kagak kemana-mana gitu. Nah, sedangkan Y-nya 0 ya kan, X-nya 0 dong, kan di sini posisi di Y. X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 0 karena posisinya di Y. Nah, ketika yang di Z berarti X-nya 0, Y-nya 0 ya kan, baru Z-nya 1 kayak gitu. Itu tadi vektor basis, jadi vektor yang saling tegak lurus ya kan, dengan panjang satu satuan panjang. Oke, berikutnya ya, selesai tadi kita bahas jenis-jenis vektor basis kan sudah terakhir ya. Berikutnya apa nih? Oke, berikutnya kita bahas panjang vektor. Tadi udah sempet di awal disebut-sebut tuh, panjang vektornya 4, panjang vektornya berapa. Nah, panjang vektor kita nggak tahu nih carinya panjang vektor gimana sih gitu. Oke, panjang vektor itu adalah panjang segmen garis yang menyatakan sebuah vektor. Panjang vektor biasanya dilambangin AB ya kan, terus ada tanda panah ke kanan di atasnya. Oke, dia dinotasikan ya kan. Ini kalau yang kayak begini vektornya doang ya, bukan panjang vektornya. Tapi kalau panjang vektor AB-nya dinotasikannya garis 2, di dalamnya itu ada lambang vektor AB-nya. Nah, garis 2 ini kalau kalian di matematika tuh biasanya kayak harga mutlak gitu kan. Jadi dia menyatakan panjang tuh. Terus rumusnya? Oke. Untuk di ruang 2 atau dimensi 2, sebuah vektor A di mana A1, A2 diketahui, maka panjang vektor A adalah akar dari A1 kuadrat tambah A2 kuadrat. A1 di sini sebagai posisi X, A2 di sini sebagai posisi Y. Ingat ya, X sumbu mendatar, Y sumbu tegak ke atas. Ya kan, ya tegak lurusnya. Oh maaf, ini ada tipe nih, A-nya kurang 1 nih, oke.
Jadi A1 kuadrat ya. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi kalau misalnya ini diganti A atau B, ya kan misalnya A, B misalnya, ya berarti di sininya A kuadrat plus B kuadrat. Kalau di sini ganti PQ, ya udah sini P kuadrat tambah Q kuadrat gitu. Jadi apapun ini hurufnya diganti apapun, ya kamu tinggal ngikutin di sini ya. Yaitu misalnya M, N, ya berarti di sini M kuadrat tambah N kuadrat. Begitu seterusnya. Oke, di ruang 3 sama. Di ruang 3 sama. Jadi yang membedakan adalah karena dia vektornya ada 3, ya kan, 3 titik, ada X1, Y1, Z1, maka panjang vektornya akar dari X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah Z1 kuadrat. Oke, sampai sini paham ya? Belum bisa dibilang paham juga sih, kamu belum lihat angka. Ntar jelasin beda sama latihan. Oke, kita lihat contohnya. Nah, lihat. Diketahui vektor A ya adalah 5 min 3. Nah, X1-nya berarti adalah 5. Y1-nya min 3. Maka panjang vektor A, oke, ntar kita ambil pulpen dulu. Kita ganti pulpen dulu. Kalau di kelas kan pakai spidol nih. Ya, berhubung ini di online ya, zaman online ya, semuanya online. Pulpennya juga online. Oke, jadi tadi ingat ya apa tuh tadi rumusnya tuh. Panjang A ya kan, panjang vektor A sama dengan akar gitu kan, A1 kuadrat tambah A2 kuadrat gitu kan. Maka sama dengan akar apa nih, A1-nya 5 kuadrat tambah, kurungin ya kalau dia negatif, min 3 kuadrat. Nah nih panjangin. Dah. Akar 25 lagi. Akar dari 5 kuadrat 25. Oke. Terus min 3 kuadrat, min 3 kali min 3, min kali min plus 3 kali 3 9. Oke, jadi berapa tuh? 25 tambah 9. Ayo berapa? Pikir-pikir. 34. Oke. Terus bisa diakarin gak nih? Nah, kalau nggak bisa diakarin ya sudah cukup sampai di sini. Jadi panjang vektor A adalah 34. Oke, sampai sini paham ya. Tapi kalau seandainya dia misalnya ketemunya akar 16, ya udah kamu akarin. Akar 16 itu kan 4. Atau ketemunya akar 25, ya kamu akarin. Akar 25 itu kan 5 gitu. Oke ya, paham ya? Gak paham nanti nanya aja. Oke, berikutnya diketahui vektor AB-nya itu 4 min 2, 0. Panjang vektor AB, nah tadi lihat, ini X1, Y1, Z1. Oke, jadi panjang vektor AB, kita sini tulis, ya. Panjang vektor AB sama dengan akar yang tadi ya, X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah Z1 kuadrat sama dengan akar ya kan, 4 kuadrat tambah min 2 kuadrat tambah 0 kuadrat. Oke, sama dengan akar 16 ditambah 4 ditambah 0. Berapa tuh? Akar 20. Nah, kalau akar 20 bisa nggak? Bisa. Kenapa? Akar 20 itu karena perkalian dari 4 dan 5. Akar 4 itu 2. Akar 5 ya akar 5. Nah, berarti panjang vektor AB adalah 2 akar. Ya, sekian dulu materi hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.